Kita akan membahas tentang pelaporan investasi antar perusahaan dan konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya tanpa perbedaan. Seperti biasa, pertama kita bahas studi kasus dulu sebagai contoh ya. Sini kita mengambil perusahaan multi investasi yang ada di Amerika, yaitu Berkshire Hathaway. Ini perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Warren Buffett sebagai pakar investasi saham di dunia ya. Dia punya banyak sekali investasi, saham, obligasi, properti, asuransi, dan lain-lain. Mereka mengkonsolidasikan perusahaan yang dimiliki tanpa dikasih perbedaan. Jadi pelaporan keuangannya pun jadi lebih gampang. Kita coba akan telusuri lagi. Jadi biar lebih lengkap ceritanya kita baca yang di versi Word-nya. Jadi portofolio dari Berkshire Hathaway ini mencatat bahwa portofolio dari perusahaannya ini unik. Dikatakan unik karena mencakup investasi yang minoritas, tetapi dia mengendalikan berbagai bisnis. Coba kita cek lini bisnis. Dia punya apa saja? Ada nggak ditulisnya di sini ya? Yang jelas cukup banyak ya. Ini sudah levelnya mengerikan sekali nih. Nah, biasanya ada tuh gambar bulat di tengah Berkshire Hathaway, nanti di sekelilingnya perusahaannya apa saja gitu. Coba kita pilih. Nah ini dia. Dia ada di Coca-Cola, IBM, Wells Fargo. Ini ada beberapa perusahaan yang besar. Ada juga yang saya kurang tahu. Coca-Cola ini minuman, International Bus Machine. Saya kurang tahu ya ini apa. Kalau IBM yang dimaksud yang itu di komputer. Wells Fargo saya tidak tahu. American Express ini berarti ekspedisi. Procter Gamble ini adalah perusahaan barang harian ya. Kalau ini foods pasti makanan, Walmart berarti toko dan lainnya. Jadi portofolio investasinya banyak sekali. Kita lanjut, menentukan pelakuan akuntansi yang tepat untuk setiap investasi. Misalnya kalau perusahaan publik pakai metode ekuitas, kalau metode para perusahaan swasta dengan metode biaya. Nah, kemudian ada tantangan di perusahaan bersihaway. Kalau dia investasi pada perusahaan terbuka, dia harus nilai pada nilai wajar, yaitu pada harga pasar. Ini sudah dijelasin di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kalau dia perusahaan tertutup, berarti dari laporan keuangan perusahaan. Di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas goodwill kan, nilai buku dengan nilai akuisisi. Itu dia. Kemudian portofolio dari perusahaan ini mencakup beberapa anak perusahaan dan afiliasi. Dan semakin banyak anak dan afiliasi ya memang jelas semakin rumit juga itu metode akuntansi yang akan digunakan. Oke, kita lanjut. Akuntansi untuk investasi dalam saham biasa. Nah, di sini ada kategorinya. Ada sekuritas perdagangan. Ini yang dimiliki investor untuk dijual dalam waktu dekat. Ini biasanya disebut sebagai trader ya. Nah, jadi ketika dibeli itu dicatat pada nilai wajar. Tapi kalau dia ada untung atau rugi,
Kalau dia belum jual atau dia belum ada, sorry, kalau dia belum ada jual, ya berarti belum dianggap sebagai rugi karena dia belum direalisasikan dalam laporannya. Kalau misalnya beli sekuritas harganya 1.000, harganya naik jadi 1.100. Selagi kita belum jual ya berarti kita belum untung. Sama juga kalau turunnya jadi 900, selagi belum kita jual berarti kita belum rugi. Kemudian sekuritas yang tersedia untuk dijual tetap dilapor pada nilai wajarnya dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan masuk dalam penghasilan kompresif lain. Ini jelas dia mau jual di masa depan tapi tidak dalam waktu dekat. Ini saya agak kurang tahu juga contohnya seperti apa, tapi nanti jika ketemu saya akan berikan contohnya. Kemudian investasi metode ekuitas. Misalnya kepemilikan yang punya pengendali itu biasanya 20 sampai 50%. Ini berhak suara investi. Artinya si pemilik saham itu berhak menggunakan suaranya yang lebih dominan tentunya ya. Ini investor akan mencatat bagian proporsionalnya. Nah, misalnya nih, perusahaan A punya saham di perusahaan B. Perusahaan B itu, sorry, A punya 30% saham di perusahaan B. Berarti yang diakui oleh A dalam laporan keuangannya adalah hanya sebesar 30% dari si B. Jadi kalau total saham di perusahaan B itu adalah 10 miliar, maka nilai investasi si perusahaan A di neracanya hanya bisa sebesar 3 miliar. Nilai ini kalau misalnya melakukan akuntansi untuk dividen, nah ini tergantung dari kategori di mana investasi tersebut diklasifikasikan. Biasanya dicatat ke bagian investasi itu. Ada akun khusus untuk investasi surat yang bisa diperdagangkan. Kemudian efek yang dicatat pada nilai wajar. Kalau nilai wajar udah paham karena sudah dijelasin di pertemuan sebelumnya. Ini harus bisa menggambarkan nilai saham yang diinvestasikan setelah dikurangi biaya dan pajak. Secara umum, diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Ini yang paling gampang adalah saham ya. Nah, peraturan akuntansinya gimana? Kalau yang saya ketahui di Indonesia, ketika beli saham itu pakai historical cost. Jadi saya berinvestasi saham sebesar 1 juta lembar saham dengan harga satu lembarnya Rp100. Berarti nilai investasi yang saya catat itu adalah sebesar 100 juta rupiah. Terlepas dia harganya naik di masa depan atau turun di masa depan, itu tetap saya catat 100 juta rupiah. Itu adalah nilai wajar pada saat kita melakukan pembeliannya. Berikutnya metode ekuitas. Ini menghitung nilai bersih dari saham yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, ini kembali lagi ketemu angka 20-50% yang dianggap lebih dominan ya. Investor mencatat investasi pada biaya awal. Disesuaikan dengan bagian investor atas laba atau rugi investi dan setiap dividen yang diterima. Nah, ini contohnya begini.
Metode ekuitas. Kita mau lihat nilai ekuitas dari perusahaannya si B. Ceritanya kan kita A punya investasi saham di perusahaan B. Punya modal 1 miliar. Kita modal di perusahaan B 1 miliar. Kita hanya punya saham di B hanya sebesar 30%. Nah, logikanya kan 30% kali 1 miliar berarti 300 juta rupiah. Sekarang yang terjadi, perusahaan B kan ada laba. Misal labanya itu adalah 100 juta. Berarti total ekuitasnya adalah 1,1 miliar. Maka si perusahaan A yang akan dia catat di nilai investasinya adalah 1,1 miliar kali 30%. Berarti dia catatnya 330 juta. Itu kalau ada laba. Tapi kalau ada dividen, ya katakanlah dia dari laba 100 juta, dia bagi dividennya 10 juta. Berarti nilai ekuitasnya sisa 1 miliar 90 juta rupiah. Itu yang kita kali 30%. Itulah nilai investasinya. Jadi dividen yang diterima oleh A itu jadi pendapatan dividen. Masuk ke bagian laba rugi. Jadi betul-betul mencerminkan substansi ekonomi dari perusahaan tersebut ya. Tapi metode ini sangat kompleks sekali. Kalau sebenarnya metode biaya lebih cepat ya. Ya sorry, maksudnya pada metode nilai wajar lebih cepat. Lebih gampang juga. Tapi sayangnya tidak mencerminkan ininya, substansi ekonominya. Kemudian, investasi dicatat pada nilai wajar dan investasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Jadi, nampak sekali ya perbedaannya, sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau yang paling tepat, harusnya memang metode ekuitas. Nih, jadi akan dilaporkan di neraca sebesar biaya awal, kemudian disesuaikan dengan laba rugi dari perusahaan yang kita beli atau perusahaan yang kita miliki sahamnya. Tapi kalau pada nilai wajar, ya hanya pada tanggal pengukurannya berapa nilai rupiah yang kita keluarkan. Ini pemilihan metode ini bergantung pada tingkat pengaruh investor terhadap investi. Investi ini berarti perusahaan yang kita miliki ya. Kalau investor berarti kitanya yang membeli. Nah, kalau pada nilai wajar, itu ketika investor tidak memiliki pengaruh. Ya, misalnya kita sahamnya hanya 1 atau 2% yang kecil ya, jadi nggak ngaruh kali. Tapi kalau saham kita sudah 20 sampai 50%, itu disarankan menggunakan metode ekuitas. Karena kita dominan ya, apalagi kalau sudah di atas 50%. Itu sudah memiliki mayoritas namanya. Pelakuan akuntansinya juga berbeda. Jelas ya, karena metodenya berbeda, standar akuntansinya pun pasti akan berbeda. Berikutnya, yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini adalah konsolidasi. Ini menggabungkan laporan keuangan dari anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dalam laporan keuangan induk perusahaan. Jadi, ketika induk punya 3 anak perusahaan, maka 3 anak perusahaan itu kita gabungkan dengan laporan induk yang jadinya ada awalnya 4 laporan menjadi 1 laporan. Ya kan? Untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang kinerja keuangan grup perusahaan. Ingat, ini ada kata kuncinya grup. Jadi bukan berdiri sendiri. Nah, kalau prinsip akuntansi yang sebelumnya kita pernah singgung tentang entitas, itu memang setiap anak perusahaan wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Tapi ingat yang saya jelasin, kalau dia induk dan anak perusahaan, meskipun dia laporannya tetap tersendiri, ketika digabung itu namanya konsolidasi. Inilah dia konsolidasi yang kita pelajari sekarang. Jadi yang digabung tuh aset, kewajiban, pendapatan, beban semua digabung. Tentu dengan cara yang tepat ya, dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi bisa memahami kinerja grup secara keseluruhan, bukan hanya kinerja individu masing-masing dari perusahaannya.
Nah, proses konsolidasi ini pun rumit, kompleks, dan memakan banyak waktu. Tapi ini biasanya dilakukan oleh auditor yang memang sudah berpengalaman. Nah, kan struktur organisasinya kan tentu kompleks ya, karena setiap anak perusahaan pun belum tentu struktur organisasinya sama. Jadi kurang lebih inilah pembahasan kita tentang ini, pelaporan investasi antar perusahaan dan konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya tanpa perbedaan. Semakin lama pembahasannya akan semakin menarik. Jadi, saya harap teman-teman sudah bisa mempelajari materinya terlebih dahulu, sehingga saat kita diskusi akan bisa lebih seru. Sekian dan terima kasih.